semua. Perkenalkan, saya Parama Santati, dosen pada program studi Sarjana Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu manajemen strategik, yang meliputi delivery berupa deskripsi mata kuliah, CPMK, sistem pembelajaran, materi dan referensi, kemudian interaction, yaitu metode pembelajaran, dan assessment, yaitu sistem penilaian. Mata kuliah manajemen strategik merupakan mata kuliah wajib pada program sarjana manajemen, terdiri dari 3 SKS. Adapun mata kuliah prasyaratnya adalah manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, manajemen operasi dan kewirausahaan. Mata kuliah ini membahas konsep dasar manajemen strategik yang meliputi analisis lingkungan internal dan eksternal, penyusunan visi, misi, dan tujuan, pemilihan strategi. Selain itu juga dibahas implementasi strategi serta evaluasi strategi. Ada 3 capaian pembelajaran mata kuliah ini, yaitu pertama, mampu menjelaskan pentingnya proses manajemen strategik untuk meraih keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan dinamika persaingan terutama dalam menghadapi persaingan global. CPMK yang kedua adalah mampu mengidentifikasikan dan menganalisis secara kritis faktor eksternal maupun internal dalam membuat keputusan strategis. Yang ketiga, mampu memformulasikan, merekomendasikan implementasi dan evaluasi strategi melalui studi kasus dengan kerja mandiri, teamwork, terukur, dan menghindari plagiasi, serta mempresentasikannya dengan penuh tanggung jawab. Jumlah pertemuan dari mata kuliah ini adalah 16 kali pertemuan dengan 14 kali tatap muka perkuliahan berupa tatap muka offline atau luring dan tatap maya atau online, daring, dan 2 kali evaluasi, yaitu evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester. Waktu pembelajaran untuk 3 SKS adalah 3 kali 50 menit tatap muka atau tatap maya, 3 kali 60 menit penugasan terstruktur, dan 3 kali 60 menit belajar mandiri. Materi yang diberikan selama 16 kali pertemuan meliputi karakteristik dan lingkup manajemen strategik, proses manajemen strategik, analisis lingkungan strategik, visi, misi, analisis lingkungan eksternal dan internal organisasi, pemilihan strategi, tindakan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Referensi yang dapat digunakan oleh mahasiswa yang utama adalah Strategic Management Concept and Cases, karangan Fred R. David. Kemudian Strategic Management Concept and Cases, Competitiveness and Globalization, karangan Michael Ironhead dan Hoskinson. Kemudian mahasiswa juga dapat menggunakan referensi pendukung, yaitu Strategic Management Theory Integrated Approach, karangan Charles W. L. Hill and Jones. Kemudian Strategic Management Business and Policy dari Thomas L. Whelan dan David Hanger. Selain itu, mahasiswa juga dapat mempelajari atau membaca artikel-artikel manajemen strategik dari Google Scholar ataupun sumber-sumber pembelajaran lainnya. Kedua, interaction. Ada 5 metode pembelajaran. Yang pertama, tatap muka atau ceramah. Yang kedua, diskusi atau presentasi kelompok. Yang ketiga, case method. Yang keempat, project team. Dan yang kelima, tanya jawab. Berikutnya, assessment. Assessment, sistem penilaian yang digunakan adalah 40% tugas dan studi kasus, 30% evaluasi tengah semester, dan 30% evaluasi akhir semester. Berikut ini saya lampirkan video rekaman pembelajaran salah satu materi yang diberikan pada mata kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, wabarakatuh. baik Ibu. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, baik, terima kasih. Maaf, kali ini kita melalui Zoom ya, karena cuaca tidak memungkinkan kita untuk offline. Oke, ini pertemuan yang keempat ya, yang keempat. Sesuai dengan RPS, maka yang kita akan kita bahas adalah tentang analisis internal organisasi. Izinkan Ibu untuk sebentar share materi dulu. Bentar ya. Minggu lalu kita belajar tentang analisis eksternal organisasi. Ada yang masih ingat minggu lalu kita apa saja itu yang termasuk dalam lingkungan eksternal organisasi? Ada yang masih ingat? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Yang termasuk lingkungan eksternal organisasi itu bisa berupa budaya, dari teknologi juga, ataupun politik, ekonomi, Bu. Politik ekonomi. Oke, terima kasih Safira. Jadi masih pada ingat ya materi minggu lalu ya? Oke, jadi hari ini kita belajar analisis internal organisasi. Nah, eh, sesuai dengan RPS yang sudah Ibu jelaskan di awal kuliah, maka setelah 2 minggu ini, minggu lalu 2 minggu ini, maka diharapkan kalian mampu mendiagnosis lingkungan internal dan eksternal organisasi untuk menciptakan nilai bisnis ya dalam rangka kita menyusun alternatif-alternatif strategi. Oke, kalian masih ingat kan ini proses manajemen bisnis yang Ibu sampaikan di awal ya. Nah, ini kita ada analisis internal organisasi, ada analisis eksternal organisasi untuk menyusun dan memilih strategi. Jadi hari ini kita sampai di analisis internal organisasi. Oke. Kenapa sih internal analisis internal organisasi itu penting gitu ya? Nah, kenapa? Nah, karena setiap organisasi pasti memiliki kekuatan dan kelemahan. Tidak ada organisasi yang kuat di seluruh area, tidak ada organisasi yang lemah di seluruh area. Pasti punya kekuatan dan kelemahan. Nah, analisis internal ini ditujukan untuk menentukan kekuatan-kekuatan utama yang dimiliki oleh organisasi supaya bisa menyusun strategi untuk lebih menguatkan kekuatan-kekuatan utama organisasi ya agar dicapai strategi yang tepat dan bagaimana mengatasi kelemahan-kelemahan organisasi. Nah, setelah kita belajar kemarin 3 minggu kemarin tentang visi misi, tentang analisis eksternal dan analisis internal, maka nantinya tujuan dan strategi organisasi ini dilakukan dengan cara mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi sekaligus mengatasi kelemahannya dan bagaimana memanfaatkan peluang yang diperoleh dari lingkungan eksternal, maaf, dan mengatasi ancaman dari eksternal organisasi didukung oleh visi dan misi yang kuat, gitu ya. Sampai sini jelas ya, kenapa kok kita perlu melakukan analisis internal. Oke. Nah, setiap jenis organisasi pasti punya area fungsional yang berbeda. Jadi masing-masing punya area fungsional. Oleh karena itu, analisis internal juga nantinya akan berbeda, ya. Nah, tadi kita akan analisis internal itu dilakukan untuk menemukan kekuatan-kekuatan organisasi. Nah, kekuatan-kekuatan yang tidak bisa ditiru atau sulit untuk ditiru oleh organisasi lain itu disebut sebagai distinctive kompetensi atau kompetensi khusus. Apa sih contohnya gitu ya? Contohnya adalah sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu organisasi. Kalau sumber daya manusia yang ada di satu organisasi itu memiliki misalnya memiliki karakter yang bagus, kemudian memiliki motivasi yang kuat, uh,
memiliki juga misalnya engagement ya terhadap organisasi yang juga kuat, maka itu akan sulit untuk ditiru oleh orang lain, oleh SDM yang lain, gitu ya. Jadi SDM yang kuat ini akan membawa organisasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Itu salah satunya, itu SDM. Kompetensi yang dimiliki oleh SDM, contohnya. Nah, untuk membangun keunggulan kompetitif kan manajemen strategik itu tujuannya adalah untuk supaya organisasi mencapai keunggulan kompetitif. Nah, untuk membangun keunggulan kompetitif organisasi maka diperlukan kemampuan yang unggul dengan memanfaatkan kompetensi khusus, ya. Nah, dalam melakukan analisis internal organisasi itu perlu melibatkan manajer atau pimpinan dan karyawan dari seluruh unit. Kenapa? Karena ya namanya analisis ya, kita harus melibatkan manajer, melibatkan karyawan juga. Kenapa? Karena mereka SDM merupakan salah satu komponen internal yang paling berperan, ya. Tahapannya seperti apa? Tahapannya tentu saja mengumpulkan informasi yang ada di seluruh area fungsional, kemudian juga area fungsional itu misalnya pemasaran, keuangan, SDM, ya, produksi, kemudian lead banknya, kemudian sistem informasi yang dimiliki. Nah, setelah dikumpulkan, maka informasi itu dievaluasi, ya, dievaluasi untuk menentukan kira-kira faktor-faktor utama apa saja yang dimiliki dan kelemahan apa saja yang ada dalam organisasi. Nah, kemudian dibuatlah suatu daftar yang berisi tentang daftar kekuatan dan kelemahan. Itu dibuat urutan prioritasnya. Itu tahapannya ya. Tahapan dalam melakukan analisis atau audit internal organisasi. Nah, tahapannya oke. Untuk internal organisasi ini ada satu teori atau satu pandangan dapat disebut dengan pandangan berbasis sumber daya atau disebut dengan resource based view. Kalau sekarang sudah menjadi teori sehingga sekarang disebut sebagai resource based theory, ya. Pandangan ini meyakini bahwa kinerja organisasi itu ditentukan terutama oleh sumber daya internal organisasi, ya, bisa berupa sumber daya fisik, sumber daya manusia maupun sumber daya organisasional. Ini menurut Ansoff. Oke. Nah, pandangan ini juga meyakini bahwa sumber daya internal itu lebih penting daripada sumber daya eksternal untuk meraih keunggulan kompetitif. Kenapa? Pandangan ini meyakini bahwa sumber daya internal ini lebih penting daripada sumber daya eksternal karena sumber daya internal lah yang bisa dikontrol oleh manajemen, oleh organisasi. Kan organisasi nggak bisa ya mengontrol sumber daya eksternal ya, hanya bisa menerima saja kan peluangnya apa dan ancamannya apa. Nah, yang bisa kita kontrol, yang bisa kita perbaiki, yang bisa kita tingkatkan adalah sumber daya internal. Nah, ini pandangan RBV ini meyakini hal seperti itu, ya, meyakini bahwa sumber daya internal itu lebih penting daripada sumber daya eksternal untuk mencapai keunggulan kompetitif. Ya. Tadi ada sumber daya fisik, ada sumber daya, ada SDM dan sumber daya organisasional. Apa aja sih sumber daya fisik? Ya sarana prasarana ya, bisa pabrik, bisa gedungnya, bisa teknologinya, bisa peralatan-peralatan yang dimiliki, itu sumber daya fisik. SDM kompetensi ya, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, perilaku. Dalam hal ini termasuk juga motivasi, ya. Kalian sudah mengikuti mata kuliah SDM kan ya? Nah, itu sumber daya manusia. Nah, bagaimana coba menurut kalian caranya untuk meningkatkan keunggulan SDM?
untuk menjadikan SDM dalam organisasi itu lebih unggul? Menurut kalian apa saja yang bisa dilakukan oleh manajemen? Ada yang mau memberikan pendapat? Apa saja Saya, Bu, misalnya? Ya, izin menjawab hal-hal ya, yang Christine. hal-hal yang kurang lebih bisa dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Tentunya yang pertama itu pelatihan kan, Bu, atau training. Ya, oke. Soalnya training itu diperlukan karena dari training tersebut perusahaan dapat tahu kompetensi apa yang dapat ditingkatkan dari SDM tersebut. Lalu selanjutnya itu dapat dilakukan uji kompetensi, Bu, uji kompetensi dari um, sumber daya perusahaan atau karyawan yang terlibat di dalam perusahaan tersebut. Nah, lalu yang paling penting selanjutnya setelah dilakukan uji kompetensi itu dikasih apresiasi berupa misal ada karyawan yang perlu ada karyawan yang memiliki potensi lebih gitu untuk kemajuan perusahaan, itu dikasih apresiasi berupa misal dikuliahkan gitu untuk lanjut S2 begitu, Bu, kurang lebih menurut saya. Oke, oke, terima kasih Halis. Wah, jawaban yang bagus banget ya. Terima kasih. Oke, jadi mengadakan pelatihan. Tadi apresiasi itu namanya apa ya? Memberikan apresiasi namanya apa? Ayo, ada yang lain. Reward and Motivasi. recognition. Iya, reward. Reward ya, namanya reward ya, memberikan reward kepada SDM-nya, kepada karyawannya. Apa itu semuanya itu untuk apa coba? Untuk meningkatkan motivasi Untuk kerjanya. meningkatkan motivasi, percaya diri ya. Sehingga kalau karyawan yang termotivasi maka kinerjanya juga akan bagus, gitu ya. Nah, kalau kinerjanya bagus maka dia berkontribusi terhadap pencapaian kinerja organisasi yang lebih baik. Nah, makanya itu untuk mencapai keunggulan kompetitif salah satunya adalah meningkatkan kompetensi SDM. Ya. Yang ketiga, sumber daya organisasional. Ini struktur organisasi. Mungkin perlu dilakukan evaluasi terhadap struktur organisasi yang ada. Ya. Bisa saja mungkin organisasinya terlalu birokratis gitu ya. Atau mungkin belum punya SOP. Aduh, gimana perusahaan atau organisasi yang tidak punya standar operasional prosedur? Kacau kan ya. Kemudian perencanaan. Setiap organisasi pasti harus memiliki perencanaan ya supaya tahu arah kemana tujuannya akan dituju gitu ya, apa yang harus dilakukan pada tahun itu atau mungkin pada jangka panjang, pada jangka menengah gitu ya. Termasuk juga paten, merek-merek dagang. Coba kalau kalian misalnya nih sebagai konsumen, kenapa kok kalian memilih merek A bukan merek C? Ya Bu, karena merek A itu udah terkenal gitu ya. Kemudian apalagi kira-kira kalau kalian memilih merek barang mirip satu merek tertentu itu kira-kira karena apa? Kualitas bahannya, Bu. Kualitas bahannya bisa dilihat dari mereknya. Oh, kok merek ini gitu kualitasnya pasti oke gitu ya. Udah tahu ya, udah tahu ya. Jadi kita percaya gitu. Percaya ya, oke. Nah, hak cipta ya. Nah, itu semuanya merupakan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi. Oke. Jadi kalau tadi kan tahap pertama adalah mengumpulkan informasi internal ya dari berbagai fungsi yang ada dalam organisasi. Dari sisi pemasaran boleh, dari sisi keuangan boleh, dari sisi SDM boleh, dari sisi budaya boleh. Silahkan. Nah, disusun tapi kemudian dibikin prioritas. Jadi jangan semuanya dimasukin gitu, jangan semuanya kita bikin masukin ke daftar. Jadi cukup cukup 10 atau paling banyak 15, kalau 15 itu juga sudah cukup banyak ya, jadi sekitar 10 saja daftar kekuatan dan kelemahan ya. Nah, terus dibobotkan ini berdasarkan mana yang paling penting, kemudian ini mana yang paling kuat atau paling lemah mempengaruhi, atau bisa juga berdasarkan strategi yang ada sekarang itu apakah bisa bisa mengatasi hal atau menguatkan ini atau melemahkan ini ya.
Mana yang paling kuat, mana yang lemah. Apakah ada pertanyaan untuk menyusun ini? Menyusun EVI ini? Saya Bu, Oh, iya, iya, siapa nih? Aka dulu atau Halis. siapa? Oh, Halis dulu. boleh, boleh, boleh. Yang cowok dulu Bu. Cewek dulu ya. Halis dulu Oke ya, Bu. Aka ya. Oke, silakan, Halis. Untuk bagian saya masih bingung Bu mengenai weight atau bobot ini Bu. Misal kita ambil 5 Bu, 5 dan weakness-nya juga sama misalkan 4 nih. Nggak seimbang, sama aja kayak strength 9, weakness 8 kan Bu. Nah, yang saya bingung kan itu nentuin nilai bobotnya itu kan bingung kan Bu. Itu kan memang dari kita Bu yang nentuin nilai bobotnya agar Ya, agar strength dan weakness itu sama-sama nanti outputnya itu sama-sama satu gitu kan Bu. Nah, total yang bikin satu, bingung, ya. yang pertanyaan saya itu gimana Bu menentukan nilai bobotnya itu? Soalnya memang kita sudah menentukan lebih dulu. Oh, ini bobotnya besar nih gitu. Weight-nya 0,1 0,10 gitu. Tapi Ya, masih bingung aja Bu gitu. Nentunya itu apakah ada range tertentu atau bagaimana Bu? jadi kok bobot itu kan tadi dari 0,0 sampai 1 ya. Nah, eh, itu dinilai apakah dia paling penting, paling kuat gitu. Paling penting berarti paling kuat, ataukah dia nggak penting bagi organisasi. Yang kita analisasi nggak penting. Misalnya nih, contohnya ya. Nah, contohnya nih. Ini kelihatan nggak? Terlihat nggak oleh kalian? Iya Bu. Terlihat ya? Sebentar. Mungkin dibesarkan. Kita lihat. Nah, ini yang bobotnya paling penting, eh yang ini ya 0,1 ya. Sorry, yang nomor 6. Yang nomor 6 0,15. Di antara yang lain kan berarti yang paling tinggi ya 0,15. Ini dianggap kekuatan. Kekuatannya ini pendapatan dari servis komputer, toko komputer kan. Pendapatan dari servis komputer itu meningkat 16%. Dianggap oleh oleh timnya yang menganalisis ini paling penting. Kenapa? Iya, karena peningkatan mereka meningkat 16% setahun. Apa ya? Sangat bermakna gitu ya pendapatan itu gitu bagi mereka gitu. Tapi juga ada kelemahan yang juga menonjol, yaitu pendapatan dari softwarenya justru turun 12%. Gitu. Itu menurut mereka. Gitu. Menurut kita mungkin kalau kalian misalnya uh, misalnya perguruan tinggi nih, misalnya perguruan tinggi, 75% dosennya itu berpendidikan doktor. Nah, itu kan sangat penting ya. Kenapa kan? Karena kalau dia berpendidikan doktor berarti kan apa ya? Penelitian lebih bagus, kemudian bagaimana mengajar juga menyampaikan pengajaran kepada mahasiswa juga lebih bagus, seperti itu kan, kompetensinya meningkat kan, pasti kan kompetensinya meningkat gitu ya, lebih tinggi dibandingkan dengan S2 misalnya seperti itu. Jadi itu dianggap lebih penting misalnya seperti kayak gitu. Jadi memang agak-agak subjektif ya, tapi sebisa mungkin objektif gitu ya Halistin ya. Jadi tidak sama antara satu organisasi dengan organisasi lainnya, untuk hal yang sama mungkin bobotnya bisa tidak sama. Bisa tidak sama. Mungkin bagi toko komputer yang lain pendapatan dari servis ini enggak sangat penting. Kenapa? Karena enggak terlalu besar kenaikan atau pendapatan dari situ, berarti kurang penting gitu. Misalnya kurang bisa menghasilkan uang bagi perusahaan itu. Tapi kalau di sini penting, kenapa 16% meningkatnya? Itu Halisin. Oke? Apakah cukup? Cukup ya. Oke, Cukup Ibu. Aka, silakan Aka. Terima Iya kasih Ibu, Halisin. makasih Ibu buat kesempatannya. Saya izin tanya, kan dari strength and weakness ini rata-rata dia pakainya angka gitu ya Bu ya, entah naik 20% atau mungkin naik 19%. Nah, pertanyaan Aka adalah apakah strength dan weakness ini punya indikator tertentu dalam penentuannya ke matriks ini? Apakah harus secara kuantitatif atau
bisa juga kualitatif. Tapi kalau dari kualitatif ini contohnya juga masih sepertinya perlu diukur karena saya melihat kayak uh, kuantitatifnya itu memang tidak terlalu bisa diukur seperti refurbish, terus juga ada no website segala macam. Nah, terus yang kedua adalah untuk menentukan strength and weakness ini, apakah memang ada indikator khusus berkaitan sama perusahaannya, pengelolaan perusahaannya saja, atau bisa juga mengambil dari KPI atau pencapaian kinerja dari masing-masing divisinya, Bu. Karena kayak revenue itu kan kayaknya lebih ke divisi finance, terus employee retention itu kan ke HR, mungkin itu, Bu. Ya, oke, terima kasih Aka. Jadi yang dianalisis ini bisa berbentuk kuantitatif, bisa berbentuk kualitatif tergantung area mana dianalisis. Kalau SDM seperti nomor 3, moral, excellent, ya itu kan nggak bisa pakai persen ya. Nggak apa-apa, bisa pakai persen, sebenarnya bisa. Pakai persennya gimana? Eh, Kinerja atau penilaian kinerja pegawai itu sekian persen sangat baik. Nah, penilaian kinerja kan biasanya ada sangat baik, baik, cukup, kurang ya, perlu pembinaan, seperti itu mungkin ya. Nah, jadi sekian persen penilaian kinerja karyawan itu sangat baik, bisa kuantitatif. Materi hari ini ya, kita simpulkan lingkungan internal itu penting untuk dievaluasi ketika kita akan menyusun strategi ya. Untuk apa? Untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan dari organisasi. Nah, salah satu pandangan tentang pentingnya sumber daya internal adalah resource based theory atau resource based view. Resource based view ini meyakini bahwa sumber daya internal yang kompeten itu sangat penting untuk meraih keunggulan kompetitif suatu organisasi ya. Nah, yang terakhir adalah untuk melakukan analisis internal organisasi kita bisa menggunakan perangkat matriks evaluasi faktor internal ya. Oke, hari ini tadi ya tugas ya. Oke, tugasnya adalah kalian kan kemarin sudah punya kelompok ya? Sudah punya kelompok ya. Jadi ini kasus berikutnya. Kemarin sudah tentang visi, misi, kemudian tentang analisis faktor eksternal. Nah, ini sekarang tentang analisis faktor internal. Jadi lakukan analisis tentang faktor-faktor internal, mengetahui kekuatan kelemahannya. Gunakan matriks tadi ya, gunakan matriks EVI tadi. Bisa pakai Excel. Oke, dikumpulkan ke Google Classroom dan e-learning dengan nama kelompoknya underscore tugas underscore internal. Ya, ini nanti akan kita paparkan 2 minggu mendatang bersama dengan analisis faktor eksternal yang sudah kalian kerjakan minggu yang lalu. Oke, ya. Oke, terakhir jangan lupa untuk mengisi kehadiran di e-learning. Sudah mengisi? Sudah? Oke, kalau sudah, terima kasih banyak. Ditutup dulu ya. Oke. Terima kasih banyak atas kehadiran kalian. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat beristirahat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.